Saya ulangi sekali lagi bahwa antara judul dengan rumusan masalah yang Anda tuliskan itu tidak matching, tidak nyambung ya. Di bagian judul Anda menegaskan tadi bahwa ini bicara tentang tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP. Tapi di bagian rumusan masalah Anda justru merumuskan hal-hal yang sifatnya perdata. Ya. Bagaimana konsumen bertransaksi jual beli batu kapur ya, merasa dirugikan ya. Muatannya tidak sesuai dengan pesanannya ya. Kemudian Anda membahasnya dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Tidak menggunakan KUHP pasal 378 loh Mas. Jadi sekali lagi ini menurut saya fatal menurut saya ini ya. Nah, itu yang pertama yang saya sanggah dari konfirmasi Anda yang pertama. Ada tanggapan? Iya, Pak. Berarti Anda tidak bisa jawab untuk rumusan masalah untuk sanggahan saya yang pertama. Kemudian sanggahan saya yang kedua untuk konfirmasi yang Anda lakukan yang kedua juga. Ya. Anda tadi mengatakan bahwa ini penelitian hukum normatif, ya kan? Mas, masih bisa konsentrasi? Iya, Pak. Ini penelitian hukum normatif. Coba Anda perhatikan di bagian metodologi penelitian, ya. Di bagian metodologi penelitian, Anda itu justru ya menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis ya. Dari judulnya Anda tadi tegas mengatakan ini adalah penelitian hukum normatif ya. Tetapi metode yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, itu menurut saya tidak nyambung ya. Jadi di sini sanggahan saya yang kedua, silakan ditanggapi. Baik, sanggahan yang pertama yaitu mengenai pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban hukum, di mana yang saya gunakan yaitu menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena yang dirugikan itu para pembeli atau yang disebut konsumen, dan yang Mas, fokus ke saya Mas, nggak usah bicara sama yang lain. ya Pak, maaf Pak. Terus gimana yang menggunakan perlindungan konsumen yaitu Ini nanggapi yang mana ini Mas? Yang pertama tadi? iya Pak. Lah iya, saya tadi mengatakan bahwa Anda di awal menegaskan bahwa ini tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 378. Tapi dalam pembahasan Anda justru menggunakan apa? Menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berarti itu yang dikaji aspek keperdataannya Mas, bukan aspek pidananya. Iya kan? Itu yang digunakan kan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya. Itu berarti Anda sedang menganalisis aspek-aspek keperdataannya, ya kan? Nah, sementara di awal tadi saya minta konfirmasi kan, berkali-kali saya bilang, ini tindak pidana penipuan atau bukan? Ini tindak pidana penipuan, Pak, pasal 378. Tapi Anda tidak menggunakan itu. Ya. Itu maksud saya, itu tidak perlu dibahas karena Anda saya kira tadi sudah jelas di awal menjawab, Anda mengiyakan itu keliru, ya kan? Kita masuk yang kedua saja biar lebih menghemat waktu. Anda mengatakan bahwa ini adalah penelitian hukum normatif.
Tapi coba Anda lihat pendekatannya di situ. Coba Anda buka pendekatan penelitiannya. Pendekatan penelitiannya disebutkan bahwa pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Iya kan? Iya, Pak. Yuridis sosiologis. Itu nyambung tidak? Kalau Anda tadi mengatakan dengan tegas ini penelitian hukum normatif, Pak, tapi yang digunakan justru pendekatannya social approach. Ya, pendekatan sosial. Itu nyambung tidak? Tidak nyambung kan? Baik, untuk sanggahan saya yang kedua Anda tidak bisa menjawab ini. Kemudian sanggahan saya yang ketiga, silakan diperhatikan Mas. Ya. Anda tadi mengatakan bahwa ini adalah studi kasus. Benar tidak? Di awal tadi Anda mengatakan studi kasus. Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi di metodologinya Mas, di metodologinya saya tidak melihat Anda menggunakan pendekatan kasus di sini. Case approach-nya nggak ada di sini, nggak muncul. Ya. Oh iya, Pak. Iya kan? Tadi di awal sampai tegas, ini studi kasus Pak Zen. Ternyata metodologinya tidak ada di sini pendekatan kasusnya sama sekali. Ya, gimana itu? Tidak bisa jawab. Sudah? Yang metodologi yang Iya. penelitiannya ya, Pak. Ya, metodologinya kan sampean pendekatannya yuridis sosiologis. Ya kan? Sementara tadi di awal ini studi kasus Pak Zen, tapi di situ pendekatannya nggak ada satupun yang kasus di situ. Gimana itu? Oh iya, Pak. Baik, untuk sanggahan saya yang ketiga Anda juga tidak bisa menjawab. Kemudian yang berikutnya Mas, yang berikutnya coba Anda buka tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian sudah ketemu? Iya, Pak. Coba dibaca. Tujuan penelitian itu gimana, apa tuh? Tujuannya itu. Berdasarkan paparan rumusan masalah, maka diperoleh beberapa tujuan penelitian, yaitu bagaimana perlindungan hukum pengguna jasa angkut muatan batu kapur. Yang kedua, untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku pengurangan angkut muatan batu kapur. Yaitu Mas, tujuan itu menjawab permasalahan, ya. Jadi sekali lagi, tujuan itu menjawab permasalahan yang Anda rumuskan, ya. Coba pertanyaan rumusan masalah yang pertama itu apa? Rumusan masalah yang pertama itu kan bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkut muatan batu. Itu kan pertanyaan dalam rumusan pertama kan? Iya, Pak. Nah, masa tujuannya bertanya lagi sampean, bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkut muatan batu? Nah, coba. Itu benar tidak redaksi yang seperti itu? Itu menjawab enggak? Itu kan enggak menjawab, itu malah Anda bertanya lagi. Iya kan? Iya, Pak. Jadi kalau tujuan Mas, jangan menggunakan kata tanya, jangan menggunakan kata tanya. Ya. Karena tujuan penelitian di sini harus menjawab permasalahan. Jadi jangan tanya lagi. Kalau tanya lagi ini namanya bukan tujuan penelitian. Ya. Oke ya, itu ya. Mas, ini proposal apa skripsi? Apa sudah skripsi? Skripsi, Pak. Coba Anda buka di halaman 12. Di halaman 12. Berapa, Pak? Halaman 12, di halaman 12 dibuka. Oh iya, Pak. Coba dibaca. Itu jenis penelitian tuh.
jenis bahan hukum merupakan alternatif dalam pemecahkan masalah dalam proposal skripsi ini. Nah, itu kan proposal skripsi kan? Ya, ini. Hah? Iya Pak, proposal Pak. Ya, ini proposal. Proposal apa skripsi ini? Skripsi Pak. Ini kesalahan kecil Mas, tapi nggak boleh yang begini. Jadi ini kesalahan kecil ya, mungkin Anda lupa membuangnya. Ya. Langsung kemudian hasil kemarin, hasil seminar proposal kemarin langsung tidak diedit ulang, ya kemudian langsung dimasukkan di sini, ya. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan, ya. Nanti kalau ada waktu mungkin saya akan lanjutkan ke hal-hal yang lain, tapi kalau tidak cukup waktu saya kira sudah cukup ya. Karena saya tidak perlu bertanya substansinya Mas. Karena dari segi judulnya saja, rumusan masalahnya, kemudian metodologinya itu tidak nyambung semua satu sama lain. Ya, tidak matching itu loh, ya. Makanya saya kalau sudah hal-hal yang elementer seperti ini yang sudah saya sebutkan tadi, judulnya, rumusan masalahnya, metodologinya tidak nyambung, bagaimana Anda bisa menghasilkan sebuah hasil penelitian yang baik? Ya. Wong hasilnya di sini menurut saya sampai tidak menjawab juga, tidak menjawab permasalahan, tidak ada tindak pidana penipuannya di sini menurut saya. Ya. Jadi saya baca kesimpulannya itu nggak ada sama sekali di sini membahas tentang aspek pidananya sebagaimana diatur dalam pasal 378 penipuan itu. Ya. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Yayu. Terima kasih atas perkenannya memberikan saya pertama kali untuk menguji. Saya kembalikan kepada Ibu Yayu. Terima kasih.